Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, hari ini ada yang seru nih. Bayangin aja, Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa, menyoroti dana triliunan rupiah milik Pemprov Jawa Barat. Katanya nganggur di bank. Ya. Tentu Gubernur Jabar, waktu itu Kang Deddy Mulyadi ya, atau KDM, nggak tinggal diam dong. Pasti bereaksi itu. Betul. Nah, ini jadi panggung perselisihan data, persepsi. Kita coba bedah bareng ya, sumbernya dari kompas.com tanggal 26 Oktober 2025. Tujuannya apa? Biar Anda semua paham, akar masalahnya di mana, sudut pandang bedanya gimana, dan ya, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Iya betul, jadi fokus kita memang ke dana Pemprov Jabar itu yang 4,17 triliun, yang oleh Kemenkeu dibilang mengendap. Istilah mengendap ini sendiri, wah itu udah jadi sumber polemik ya. Kesannya kan kayak nggak produktif gitu dananya. Nggak dipakai buat publik ya, sesuai rencana. Nah, itu dia. Oke, kita mulai dari awal deh. Gimana sih situasinya bisa panas? Jadi Menku Purbaya ini, beliau bilang ada total 234 triliun dana APBD, itu anggaran pendapatan belanja daerah ya. Dana Pemda ya. Iya, dana Pemda se-Indonesia. Katanya sih, berdasarkan data Kemendagri, dana ini parkir di bank. 234 triliun. Wow. Besar kan? Nah, dari jumlah itu, Jawa Barat kena sorot khusus. Angkanya 4,17 triliun. Dan katanya lagi nih, bentuknya deposito. Nah, ini penting nih. Kenapa jadi sorotan? Ya karena idealnya uang APBD itu kan harusnya cepat muter. Buat bangun jalan, sekolah, layanan publik gitu. Kalau dana segede itu, cuma diem di bank. Apalagi katanya deposito, yang bisa jadi ada bunganya kan? Iya, betul. Ini bisa jadi pertanyaan serius. Penyerapan anggarannya gimana? Perencanaannya udah matang belum? Gitu kan? Pasti. Nah, Gubernur Jabar waktu itu, KDM, ya nggak terima dong. Langsung bereaksi keras. Beliau bantah angka 4,17 triliun itu. Terus juga menyangkal kalau dananya itu bentuk deposito. Oh, jadi dibantah dua-duanya ya? Angkanya dan bentuk depositonya? Iya, betul. KDM ini sampai turun gunung loh ke Jakarta. Ketemu Mendagri, ketemu pejabat Bank Indonesia juga buat klarifikasi. Pas di BI, itu beliau bilang, kutipannya nih, tidak ada, apalagi angkanya 4,1 triliun, yang ada hari ini hanya 2,4 triliun. Wah, beda jauh banget itu. Jauh kan? 4,17 T sama 2,4 T, hampir 2 triliun selisihnya. Persis, ini selisihnya signifikan banget loh. Berarti kan ada kemungkinan beda cara catatnya. Atau mungkin beda waktu ambil datanya antara Kemenkeu sama Pemprov Jabar. KDM juga kasih poin penting sih. Belum tentu semua Pemda itu sengaja nyimpen dana. Bisa jadi ada alasan teknis, administrasi, yang bikin dana belum cair aja. Masuk akal juga ya. Nah, di tengah saling bantah ini, ada suara penengah nih, dari Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi DPR. Oh, Kang Dede Yusuf ya? Gimana katanya? Beliau minta kedua pihak, ya sudahlah jangan berpolemik terus. Anggap aja ini beda sudut pandang, beda persepsi. Bisa dibicarakan baik-baik. Nah, ini perspektif yang bagus. Kang Dede ini kasih konteks yang kadang kita lupa. Beliau jelasin siklus anggaran daerah. Itu kan biasanya lelang atau tender proyek itu ramenya baru sekitar Agustus. Oh, baru Agustus ya mulainya? Iya, seringnya gitu. Terus pekerjaan fisiknya jalan September sampai November, kadang Desember. Oke. Akibatnya apa? Ya wajar aja kalau di akhir tahun, dana di rekening Pemda itu kelihatannya masih gede. Karena mungkin nunggu tagihan cair, atau nunggu progres kerjaan selesai. Jadi belum tentu sengaja diindapkan ya? Cuma memang siklusnya begitu. Bisa jadi begitu, jadi siklus anggaran tahunan yang agak kaku itu sendiri bisa menciptakan persepsi dana mengendap. Padahal mungkin prosesnya normal aja gitu. Menarik. Terus Dede Yusuf ini juga ngasih pandangan solusi ke depan loh. Beliau setuju sama rencana Menku Purbaya. Katanya mau diubah mekanisme transfer dana ke daerah, biar bisa lebih awal. Mungkin Januari atau Februari udah ditransfer. Oh, transfer dana dari pusatnya dipercepat gitu. Iya, logikanya kan kalau dananya datang lebih cepat, tender bisa maju. Mungkin April udah bisa tender. Jadi nggak numpuk di Agustus ya? Betul. Pekerjaan bisa mulai lebih awal, penyerapan anggaran jadi lebih merata sepanjang tahun. Nggak kejar-kejaran di akhir tahun gitu. Di mana menurut Anda? Masuk akal nggak? Secara konsep sih iya masuk akal banget. Kalau transfer dana pusat daerah lebih awal, ya ibaratnya keran air dibuka lebih cepet lah. Alirannya lebih lancar, nggak numpuk di ujung pipa.
Ini potensinya bagus, bisa percepat proyek, penyerapan lebih optimal, terus ya bisa mengurangi salah paham kayak gini lagi ke depan. Betul, betul. Tapi ya implementasinya pasti butuh koordinasi kuat juga, antar kementerian, terus dengan daerahnya juga. Ujung-ujungnya kan soal efektivitas penggunaan uang rakyat ya. Benar banget. Jadi apa nih kesimpulan yang bisa kita tarik buat Anda? Kayaknya ada ketegangan ya, antara dorongan pusat biar belanja daerah cepat, ngejar target pembangunan nasional gitu. Iya, ada push dari pusat. Tapi di sisi lain, ada realitas di lapangan. Ada siklus anggaran yang berjalan di daerah. Data Kemenko bilang A, Pemprov Jabar bilang B, dan punya penjelasannya. Tepat sekali. Jadi ini nunjukin pentingnya, pertama, rekonsiliasi data yang akurat. Terus kedua, komunikasi yang lebih terbuka antara pusat sama daerah. Perbaikan mekanisme transfer dana itu bisa jadi solusi struktural, tapi ya itu tadi harus dibarengi perbaikan komunikasi dan transparansi data juga. Kalau enggak, ya potensi gesekan serupa bisa aja muncul lagi. Oke, nah, sebagai bahan pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan di rumah, coba kita geser dikit dari angka spesifiknya ya, entah itu 4,17T atau 2,4T. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari polemik ini, tentang tantangan koordinasi keuangan publik antara pusat dan daerah di Indonesia? Pertanyaan bagus. Dan juga, sejauh mana sih transparansi data yang real time dari Pemda itu bisa jadi kunci, biar polemik publik kayak gini nggak kejadian lagi di masa depan. Silakan direnungkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.